صلوا على محمد صلوا عليه وسلم صلوا على محمد صلوا عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma antas salam, semua, wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Lancar ya, luar biasa. Kirain mah nggak bisa, tapi ternyata lancarnya luar biasa. Nah, inilah prasangka yang kadang-kadang keliru dari orang. Makanya penting belajar sama buah duren. Pernah makan duren nggak? Tuh lihat duren, kulitnya, aduh nggak ada yang suka. Ngebukanya aja penuh perjuangan, apalagi duren mentah. Kan begitu. Tapi ternyata isinya Masya Allah. Siapa yang nggak suka sama durian monyong? Hah? Maksud gua harganya bikin bibir monyong gitu. Iya kan? Tapi jangan jadi buah kedong dong. Luarnya bagus, kulitnya bagus, tapi isinya berserabut, hatinya berbulu. Terus terang, kalau saya boleh jujur, maaf beribu maaf, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sekarang ini yang bicara ini nggak lebih baik dari yang mendengar. Kita semua sama, sedang sama-sama mencari ridha Allah subhanahu. Hanya mungkin jalan sama ceritanya aja beda bang, gitu kan ya. Kalau abang-abang harus mampir dulu mesantren di Cipinang, kan begitu ya. Kalau saya, ya mudah-mudahan jangan, kan doanya begitu. Jadi tadi kalau boleh jujur Pak,
Pas masuk parkir ngangkat tangan, Allah ma'afina min kulli bala. Ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan saya sampai hari kiamat nggak disempetin mampir ke tempat ini. Doanya tuh begitu. Ya Allah. Tapi bukan berarti melihat ini sebagai sebuah tempat yang buruk, tidak. Gitu kan? Maaf bang, yang namanya emas, yang namanya berlian, itu ditaruh di mana aja tetap emas, tetap berlian. Cuma mungkin sekarang lagi kecemplung di got, begitu aja. Ya kan, lagi kecemplung di got, tapi kan tetap emas, gitu kan? Tapi kan tetap berlian, tidak akan mengurangi kadar, tidak akan mengurangi nilai. Tinggal diambil aja, dicuci, dibersihin, digosok, kemudian disimpan yang baik. Waduh, luar biasa lagi. Nah jadi itu aja sebetulnya. Oh iya, kalau bicara soal salah, saya pikir tidak ada manusia yang tidak punya salah. Cuma bedanya yang ini kelihatan, yang ini nggak kelihatan, kan gitu, betul nggak? Cok gali cok galaga cok, halah kurang semangat, ayo dong, biar kita di dalam tapi semangatnya tetap kayak orang di luar. Cok gali cok galaga cok, mantap, itu. Nah jadi bedanya di situ aja. Kalau ngukur manusia punya salah sama enggak, semuanya pasti punya salah. Dari mana bisa bicara seperti ini? Ya dari Allah. Disampaikan kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu keturunannya sampai hari kiamat semuanya pasti bikin salah. Artinya adalah al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat Rasul? Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah apa? Orang yang berani mengakui kesalahannya, lalu kemudian dia bertobat dari itu semua dan dia bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, Bang. Kenapa Kojek bisa bicara seperti itu? Ya inilah dunia. Dunia itu bisa apa aja. Dunia itu bisa macam-macam. Makanya kata Allah, ayo walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan seperti ini? Supaya jangan ketipu. Baik, kita teruskan. Ini mohon maaf nih kalau ngelihat jadi judul dari judul tema gitu ya, membangun akhlakul karimah. Ini yang ngomong juga kurang akhlak nih. Jadi mohon maaf ya. Ya kalau bicara jujur ngomong apa adanya, mohon maaf lahir batin. Enggak ada yang pernah lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita bisa sembunyi di mana saja, tapi kita nggak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semut hitam berjalan di atas batu hitam, di dalam kegelapan malam, di hutan belantara yang pekat, Allah tahu. Nah cuma ya itu dia, kadang-kadang manusianya model kayak gini nih, gitu ya. Iya karena di tempat ini aja kelihatan kayak orang bener ya, lagi ceramah kan begitu ya nggak? Pakai peci, pakai sarung, udah kayak orang soleh gitu kan. Padahal Allah tahu banget ini si Jeffrey hatinya kayak apa. Nah ini yang paling bahaya bang. Makanya terus terang, syukur nggak bersyukur model-model kayak abang ini Masya Allah. Istilahnya udah bayar kifarat. Begitu masuk kemari dianggap melakukan kesalahan. Dianggap melakukan kesalahan. Kenapa saya bilang dianggap melakukan kesalahan? Ada orang yang masuk ke sini karena benar-benar melakukan kesalahan. Ada orang yang masuk ke sini karena memang berada di tempat yang keliru, dan ada orang yang masuk sini emang dipendem, emang sengaja mau dipendem, gitu kan? Dan ada yang memang orang masuk ke sini karena sesuatu yang memang dia tidak niat melakukan itu. Kenapa Kojek bisa bicara seperti itu? Ya inilah dunia. Dunia itu bisa apa aja. Dunia itu bisa macam-macam. Makanya kata Allah, ayo walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan seperti ini? Supaya jangan ketipu. Iya kan? Supaya jangan ketipu. Nah, soal bicara tentang kesalahan yang terlihat, mohon maaf lahir batin, ada orang masuk penjara gara-gara nyolong ayam. Gitu ya. Mana yang nyolong ayam? Tunjuk tangan. Ada.
Gitu kan? Begitu ditangkap, ditanya sama polisi, kenapa kamu? Maaf Pak, istri saya lagi di rumah sakit, hamil, nggak punya biaya, sampai sekarang nggak bisa keluar. Oh ternyata malingnya itu karena berdasarkan sesuatu yang memang hari itu dia tidak sanggup. Tuh, ada yang ketahuan nyopet, digebukin sama masa, dibawa ke kantor polisi. Cung, siapa? Halo? Halo? Gitu kan? Pasalnya, copet pasal berapa sih? 362. Macam-macam gitu kan? Ada yang karena narkoba, padahal baru pertama kali make. Yang udah 6 tahun kagak ketangkep-tangkep. Ini baru aja make, apesnya minta ampun. Jadi memang macam-macam dunia itu. Iya kan? Tapi ada juga yang ternyata ditangkap karena apa? Padahal kaya sudah, jabatan tinggi, rakusnya kagak ketahan. Ini yang bahaya juga nih. Naudzubillah min. Nah, itu aduh. Ya sebenarnya gini, apapun itu, meskipun kita menyolong ayam, alasannya adalah karena istri mau ngelahirin. Ya kalau kita bicara dan bertanya kepada hati nurani gitu ya, yang berdasarkan iman dan akal, pasti jawabannya tetap tidak. Oke, itu sudah berlalu. Ya, kita nggak usah ngorek-ngorek yang sudah berlalu lah. Artinya kalau ludah sudah dibuang, masa mau kita jilat lagi? Kan nggak mungkin. Kita ini bukan ayam, kita ini maaf bukan anjing atau binatang-binatang yang lain. Kita ini adalah manusia. Berada di tempat ini bukan berarti kita tidak punya harapan apa-apa. Harapan itu selalu ada. Bahkan sampai orang yang saat naza itu artinya adalah sedang dicabut nyawa ya. Itu saja masih punya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu kemudian Rasul pergi meninggalkan Abu Dzar. Abu Dzar seperti mendengar Rasul itu bicara seorang diri. Nah kalau yang nggak kenal Rasul itu pasti Rasul dianggap orang gila. Nah kira-kira kalau ada yang di sini baru masuk 2-3 bulan terus sering ngomong sendiri, kayak gimana kira-kira? Orang gila. Nah ini Rasul, artinya bicara sendirinya Rasul pasti bukan bicara seorang diri, pasti Rasul bicara dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata apa? Terjadi dialog yang maha dahsyat antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat. Oh hebat pesantrennya ya, udah tahu Jibril juga. Ngomong-ngomong kenal sama Jibril? Ternyata terjadi satu dialog yang hebat. Bagaimana dialognya? Turun malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah Rabbul Izzati untuk menyampaikan sebuah pesan. Tentang apa? Jangan berputus asa, jangan berputus rahmat dari pertolongan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Jibril alaihissalam ketemu dengan Rasul, Jibril bilang apa? Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepada dirimu. Kemudian Allah mengatakan kepadaku untuk disampaikan kepadamu, barang siapa dari umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, coba bikin dosa seumur hidup, berarti setiap detik tuh dosa melulu. Kan ini enggak, ya kan? Enggak ada kan manusia seperti itu kan? Ada enggak? Nggak ada, detik per detik pasti ada kebaikan yang dilakukan, detik per detik pasti ada keburukan yang dilakukan. Artinya adalah apa? Hidup itu ada hitam, ada putih, tapi kita hidupnya di abu-abu bang. Nggak ada manusia hitam dan nggak ada manusia putih, adanya manusia abu-abu. Ada abu-abu muda, ada abu-abu dekat ke hitam. Nah sekarang lo mau di mana nih pertanyaannya? Jadi mendingan dekat abu-abu muda aja kan begitu. Lalu dia tanya, ya Rasul, apakah Allah maha pengampun? Ya Allah maha pengampun. Sebesar apapun dosaku, ya sebesar apapun dosamu. Jika aku sebesar gunung dosaku, Allah lebih pengampun daripada itu. Sebanyak pasir yang ada di lautan, Allah maha pengampun lebih daripada itu. Memangnya kamu bikin apa? Ya Rasul maaf, saya suka memperkosa mayat perempuan. Kaget Rasul. Baik, kita teruskan. Jadi ceritanya begini. Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasul, ya Muhammad,
jika dari umatmu melakukan dosa seumur hidupnya, lalu kemudian setahun sebelum dia meninggal, dia memohon ampun kepada Allah atas perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Amin. Tapi masalahnya siapa yang tahu setahun ke depan bakal mati? Itu dia pertanyaannya. Nah, inilah yang disikapi secara cerdas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang apa? Wahai Jibril, setahun kelamaan buat umatku. Akhirnya apa? Jibril naik ke atas, kembali lagi kepada Allah. Kemudian Jibril turun lagi. Lalu Jibril mengatakan apa? Ya Rasul, barang siapa dari umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, sebulan sebelum meninggal, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Tapi apalagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, sebulan masih kelamaan. Coba lihat. Ya. Akhirnya Jibril naik lagi ke atas. Kemudian turun lagi. Ya Muhammad, barang siapa dari umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, kemudian seminggu sebelum dia meninggal, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, seminggu juga masih kelamaan buat umatku. Akhirnya Jibril naik lagi ke atas, turun lagi. Kemudian Jibril mengatakan apa? Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, setahun sebelum meninggal, sebulan sebelum meninggal, seminggu sebelum meninggal, sehari sebelum meninggal, bahkan malam yagharghir au gharghara, ketika rohnya berbulak-balik di tenggorokan, dia tidak bisa berucap berkata-kata memohon ampun kepada Allah, tapi matanya dia melihat ke atas, hatinya bermusyahadah menyaksikan bahwa Allah maha sangat luar biasa dalam ampunannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Tuh. Cuma pertanyaannya, siapa yang sanggup lagi sakaratul maut mohon ampun? Itu dia pertanyaannya. Lagi udah sibuk sama rasa sakit. Berarti apa? Dikembalikan ke belakang track, ada proses usaha untuk memperbaiki diri. Nah, itu yang paling penting. Satu. Yang kedua, Bang. Ini cerita tentang seorang pemerkosa nih. Oke, begini ceritanya. Ada seorang pemuda. Ini luar biasa dia. Punya kebiasaan merkosa perempuan, tapi perempuannya unik, mayat. Ini benar serius. Yang diperkosa mayat lu nggak main-main. Ya. Setiap ada mayat perempuan perawan mati malam dikubur, diperkosa. Sampai pada akhirnya ada seorang wanita salihah yang sangat luar biasa mampu menjaga kehormatan dirinya, wafat. Begitu malam seperti biasa, ini pemuda datang, kita nggak usah pakai nama ya, siapapun namanya kagak bagus nih. Begitu diperkosa, gitu kan? Selesai dia salurkan syahwatnya, tiba-tiba atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perempuan bangkit. Begitu dia bangun, itu perempuan ngomong apa? Kamu tega, kamu telah memperkosa saya, kamu telah membuat saya malu di hadapan Allah. Nanti di yaumil mahsyar saat saya berhadapan dengan Allah, kamu sudah membuat saya datang kepada Allah dalam keadaan junub. Akhirnya ini pemuda kabur lari, wah teriak-teriak. Gimana kagak teriak lihat mayat hidup? Kan begitu ya. Ya Allah, harusnya model kayak dia udah kagak takut lagi loh, mayat perempuannya jadi perkosa. Berhari-hari, berminggu-minggu dia nangis kepada Allah. Kemudian dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya, "Ya Rasul, apakah Allah Maha Pengampun?" "Ya, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosaku?" "Ya, sebesar apapun dosamu. Jika aku sebesar gunung dosaku, Allah lebih pengampun daripada itu. Sebanyak pasir yang ada di lautan, Allah Maha Pengampun lebih daripada itu. Memangnya kamu bikin apa?" "Ya Rasul, maaf, saya suka memperkosa mayat perempuan." Kaget Rasul. Manusiawinya muncul. Karena ya Allah, kok ada orang merkosa mayat, gitu kan? Akhirnya Rasul dengan setengah kemarahannya, Rasul mengusir orang itu. "Pergi kamu, kamu tidak pantas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba turun malaikat Jibril alaihissalam, lalu mengatakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, siapakah yang memiliki ampunan, dirimu atau Tuhanmu?" Rasul menjawab, "Allah." "Dia datang minta petunjuk kepadamu."
untuk minta diantarkan bahwa Allah Maha Pengampun dan dia ingin bertaubat dengan setobat-tobatnya, tapi engkau malah mengusirnya, padahal Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya dikejar sama Rasul, lari Rasul, ketemu dia lagi sujud di padang pasir. Kemudian disentuh sama Rasul, begitu disentuh ternyata jatuh, sudah wafat. Kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosanya. Artinya adalah apa? Jangan pesimis. Kalau di sini ngerasa dosa, gue temenin dah. Gue juga punya dosa sama. Jangan-jangan dosanya lebih gede gue karena nggak kelihatan. Kan begitu pertanyaannya. Iya kan? Nah itu. Sebelum berdoa, ada satu kalimat sederhana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang mau menjadikan masa lalu itu sebagai madrasah. Karena di sana ada ladang ilmu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah